Shalom saudara yang terkasih dalam Tuhan, kembali lagi dalam renungan tekad, temukan kebenaran Allah yang dahsyat. Mari saudara-saudara kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, pada pagi hari ini kami berterima kasih karena kasih setiamu yang selalu baru setiap pagi. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau mengundang kami untuk datang yang berdiam diri di hadirat-Mu. Sucikan hati dan pikiran kami dari segala beban dan kekhawatiran. Tolong kami untuk fokus kepadamu agar firman-Mu sungguh-sungguh menghidupkan dan menuntun langkah kami. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan pada pagi hari ini terambil di dalam Wahyu 3, ayatnya yang ke-15 hingga ayatnya yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan, "Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku." Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, hampir semua orang pernah mengalami momen panik. Layar ponsel tiba-tiba menyala dengan peringatan battery 1%. Ponsel itu masih hidup, notifikasi masih masuk, dan layar masih menyala. Dari luar terlihat baik-baik saja, namun kita bahwa semuanya hanya tinggal menunggu waktu untuk mati. Gambaran ini sangat dekat dengan kondisi jemaat Laodikia. Mereka bukan gereja yang sedang dianiaya atau kekurangan. Mereka stabil, mapan, aktif, dan religius. Namun justru disitulah masalahnya. Mereka merasa cukup baik, cukup rohani, cukup berhasil, tanpa menyadari bahwa di hadapan Kristus, mereka sebenarnya miskin secara rohani. Di ayatnya yang ke-17. Yesus menyebut keadaan ini sebagai suam-suam kuku, di mana sebuah kehidupan rohani yang tampak hidup, tetapi tidak lagi memiliki kehangatan relasi dengan Allah. Mereka masih berbicara tentang Tuhan, tetapi tanpa kehausan akan hadirat-Nya. Masih beribadah, tetapi tanpa pertobatan yang sungguh. Masih melakukan banyak hal bagi Tuhan, tapi tidak lagi hidup dari Tuhan. Saudara-saudara, teguran ini seharusnya mengguncangkan kita juga. Apakah iman kita masih menyala oleh Injil atau hanya bertahan karena kenyamanan dan kebiasaan? Apakah kita masih datang kepada Kristus dengan hati yang lapar atau hanya dengan rutinitas rohani yang rapi dan aman? Keadaan suam-suam kuku tidak terjadi dalam satu hari. Ia tumbuh perlahan, nyaris tidak terasa saat doa berubah menjadi formalitas, firman hanya menjadi informasi, dan kehadiran Kristus tidak lagi menjadi kebutuhan terdalam dalam hidup kita. Namun Injil memberi harapan. Kristus yang menegur Laodikia adalah Kristus yang lebih dahulu menyerahkan dirinya di kayu salib bagi gereja yang tidak setia. Ia tidak meninggalkan umatnya dalam kondisi setengah hidup. Karena kasih-Nya ia menegur. Karena anugerah-Nya ia memanggil untuk kembali. Saudara, jangan menunggu sampai iman benar-benar padam. Dengarkan ketukan Kristus sekarang. Datanglah dengan hati yang haus, bertobatlah dengan rendah hati, dan hiduplah kembali dari anugerah-Nya. Sebab hanya Kristus yang sanggup mengubah iman yang suam-suam kuku menjadi hidup yang sungguh menyala bagi Allah. Mari saudara-saudara kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur karena Engkau menegur kami di dalam kasih-Mu. Engkau mengenal kondisi iman kami yang sering tampak hidup di luar tapi perlahan kehilangan kausan akan hadirat-Mu. Tuhan, mohon ampuni kami bila kami merasa cukup dengan rutinitas rohani, namun hati kami tidak lagi sungguh-sungguh mencari Engkau. Bangkitkan kembali iman kami ya Tuhan. Nyalakan kembali kasih dan kerinduan kami kepadamu, agar kami tidak hidup suam-suam kuku, melainkan dengan hati yang menyala oleh Injil-Mu. Tolong kami Tuhan untuk datang dengan rendah hati, dengan hati yang bertobat, dan hidup bergantung sepenuhnya pada anugerah-Mu. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara yang terkasih,
Jika saudara memiliki pokok-pokok doa yang dapat dibagikan kepada kami untuk kami doakan, saudara-saudara bisa mengisi pada link deskripsi dari tayangan ini atau men-scan barcode yang ada di tayangan ini. Kami akan mendukung di dalam doa untuk setiap pokok-pokok doa yang ada. Dan jika saudara-saudara diberkati melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, silahkan bisa dibagikan tayangan ini kepada siapapun yang saudara rindu untuk mendengarkannya. Selamat melakukan firman Tuhan yang dahsyat. Tuhan Yesus memberkati.